Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, bil khusus al-mukarram Pamanda Abu Ustaz Muzaki wal mukarram ayahanda Aba Mujib, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat taufik hidayah dari Allah serta maunah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berkumpul di Masjid Jami'al Faizin dalam rangka kajian rutin kitab Bulughul Maram. Semoga pertemuan kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah rahmati kita semua, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dan kita minta kepada Allah panjang umur, sehat walafiat. Semoga bertambah umur, bertambah dekat dengan Allah, bertambah umur, bertambah semangat dalam ibadah, bertambah banyak dalam membaca Al-Quran, bertambah khusyuk dalam berzikir, bertambah jauh daripada dosa dan maksiat, bertambah bagus hubungan dengan sesama manusia, dan semoga dengan berkah majelis ilmu segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat segala penyakit kita, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan kita diganti dengan kemudahan. Yang punya masalah, semoga masalahnya dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang dimudahkan untuk bayar hutang, diberikan rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah, dimudahkan untuk membantu agama, dimudahkan haji, umrah, ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta kepada Allah semoga dengan keberkahan majelis ilmu, putra-putri kita dijadikan putra-putri yang saleh wassalehah, tumbuh menjadi anak yang cerdas, yang pintar, mendapat ilmu yang manfaat dan barokah, menjadi ahlul ilm, menjadi ahlul dzikir, menjadi ahlus sujud, menjadi putra-putri orang-orang yang sukses dunianya, sukses akhiratnya, dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, putra-putri kita, keluarga kita yang belum sholat, semoga dimudahkan untuk sholat, yang belum ke masjid dimudahkan untuk ke masjid, yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan diberikan taufik hidayah kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah catat kita semua sebagai ahli-ahli surga, amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Al-Fatihah untuk muallif kita dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Ruhi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Al bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman Nuri, Syekh Qadir Salim, Syekh Qadir Jalali, Jabir Aulia wal Aqtab wal Amjad wal Autad, Syekh Badil Sahib abaina wa ummahatina jaddatina wa kulli salih hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi, kita hadiahkan untuk Bapak Haji Peijan yang tadi malam masuk rumah sakit. Kita doakan semoga Bapak Haji Peijan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali sehat walafiat dan bisa aktif kembali ibadah di Masjid Jami'al Faizin. Binatis Al-Fatihah binatis syifa wa kulli syai'in Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa anhu qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, telah datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, seseorang yang buta. Faqala,
Si buta ini berkata kepada Nabi besar Muhammad, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, innahu laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid." Ya Rasul, tidak ada seorang pun yang bisa menuntunku untuk pergi ke masjid. Jadi ini orang buta ya minta izin sama Nabi untuk enggak sholat di masjid. Kenapa? Karena enggak ada yang nuntun. Farakhasalahu. Lalu Nabi besar Muhammad memberikan rukhsah, sama alahu bi adabil huduril masjid. Ya, Rasul memberikan kelonggaran, kebolehan bagi dia untuk tidak hadir di masjid sholat 5 waktu. Ya. Falamma walla, ketika si buta ini pergi, ya awalnya dikasih izin. Ya Rasul, aku minta izin sholat 5 waktu nggak ke masjid. Kenapa? Tidak ada yang dapat menuntun aku. Nggak ada nuntun ya Rasul. Akhirnya sama Rasul dibolehkan untuk tidak ke masjid. Akhirnya pulang ini. Ya, si buta ini pulang. Yang bernama Amr bin Umi Maktum, dia pulang. Kemudian ketika sudah berpaling, dipanggil lagi oleh Nabi. Da'ahu, dipanggil lagi. Nanti dulu. Faqala hal tasma'un nida'a bis shalah? Ente dengar gak suara adzan? Ya, ente dengar gak panggilan adzan? Qala na'am. Dengar ya Rasul. Ya. Qala fa'ajib. Kalau engkau dengar panggilan adzan, maka fa'ajib. Maka pergilah ke masjid. Ya, zaman dulu itu kalau adzan nggak pakai speaker. Kalau dia masih dengar suara adzan berarti apa? Jarak dari rumah ke masjid itu tidak jauh. Kalau engkau masih dengar suara adzan, maka tetap kau datang ke masjid. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Al-makna ijmali, makna secara global. Al-jama'atu sunnatun muakkadatun. Salat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Fal a'ma alladzi la qa'ida lahu rukhsatun fi tarkiha. Orang yang buta tidak bisa melihat dan tidak ada yang dapat menuntun dia tidak dapat ada orang yang nuntun dia. Lahu rukhsatun fi tarkiha, dia dapat keringanan untuk tidak sholat jamaah di masjid. Kenapa? Karena nggak ada nuntun, bahaya, takut terjatuh ke lubang. Ya, kalau di sini khawatir apa? Ketabrak mobil di pinggir jalan ini. Ya. Amma idza kan lahu qaidun. Adapun kalau ada yang nuntun, au baituhu qaribun minal masjid, atau rumahnya dekat dari masjid. Ya, kalau ada yang nuntun atau nggak ada yang nuntun tapi rumahnya dekat dari masjid. Wa sami'an nidaa, dia dengar suara adzan. Wa kana yahtadi bi nafsi, dan dia bisa berangkat sendiri. Ya, rumah dekat, nggak ada yang nuntun tapi dia udah hafal. Ya, terkadang kan ada orang buta itu yang namanya dengan jalan dia sudah hafal. Ya. Wala yukhsa 'alaiha, kemudian juga tidak ada kekhawatiran membahayakan dirinya. Ya, entah jatuh ke jurang, entah kejeblos ke lubang, atau entah ke tengah jalan ketabrak mobil, ya aman, sekiranya aman. Maka apa? Fala rukhsata lahu fi tarkiha, maka tidak ada keringanan bagi dia untuk meninggalkan salat 5 waktu. Jadi perhatikan di sini, yang buta saja, ya seandainya masih ada yang nuntun atau rumahnya dekat dari masjid dan dia bisa berangkat sendiri, ya tetap dianjurkan untuk pergi ke masjid. Ya, apalagi yang normal, yang bisa melihat. Walam yubayyin sallallahu alaihi wasallam lil a'ma wujubaha, dan Rasul tidak menjelaskan kepada si buta mengenai kewajiban sholat 5 waktu. Ya, bukan berarti ini wajib, bukan.
Ya, tapi tetap Nabi besar menganjurkan untuk apa? Untuk pergi ke masjid. Ini menunjukkan bahwasanya ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Ya, Nabi nggak ngomong wajib hukumnya ente ke masjid, enggak. Tapi cuma apa? Fa'ajib, maka penuhilah ahdil jamaah wa ajib ra'iyallah. Ya, penuhi panggilan salat jamaah, hadiri salat jamaah, penuhi panggilan Allah. Ya, wal amru lil istihbab indal jumhur. Ya, menurut jumhur ulama di sini perintah hadir ini perintah adalah sunnah muakkadah. Tapi ada juga ulama yang mengatakan wajib. Ini mazhab Imam Ahmad. Mazhab Imam Ahmad mengatakan sholat jamaah itu wajib di masjid. Tapi menurut jumhur ulama, mazhab Maliki, mazhab Abu Hanifah dan mazhab Syafi'i, sunnah sholat jamaah di masjid hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Fiqhul hadis. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, talabu so'alil alim amma yastadu al mar'i amrun min umurid dunya. Ya, bertanya sama orang alim, bertanya sama ulama. Kalau ada perkara di dunia ini, ya, yang kita nggak tahu, ya, ada perkara agama di dunia ini yang kita nggak tahu, tanya kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui kalau engkau tidak tahu. Jadi di sini patokan kita adalah ulama. Jadi setelah Nabi besar Muhammad SAW wafat, maka siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah para ulama, ya, para kiai, para asatir, ya, para habaib. Ya. Itulah tempat kita bertanya. Jangan bertanya kepada artis. Jangan bertanya kepada penyanyi, itu salah sambung. Ya, kalau nanya agama ya sama ulama, sama kiai. Nanya sama habib, jangan sama artis, jangan sama seniman, jangan sama penyanyi, itu salah sambung. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sekarang begini, ya, bahkan ini di antara ulama aja nggak sembarangan jawab. Ada ulama ahli tafsir, ya, tapi hadis dia tidak menguasai, fikih dia tidak menguasai, maka dia nggak boleh jawab mengenai fikih dan jawab mengenai hadis. Kenapa? Dia spesialis tafsir, tafsir dia boleh menjawab. Padahal ulama juga itu, tapi bidangnya tafsir. Ada ulama bidangnya fikih, ya, tafsir kurang begitu menguasai. Fikih ada ulama bidangnya fikih, tafsir tidak begitu menguasai, hadis tidak begitu menguasai, sirah tidak begitu menguasai, maka dia hanya boleh menjawab tentang fikih. Ya, pertanyaan sirah, pertanyaan hadis, pertanyaan tafsir, maka serahkan kepada ahlinya. Bayangkan di sini, ya, ulama aja itu ada spesialisnya, ada keahliannya masing-masing. Nggak boleh berbicara di luar keahliannya. Ada profesor doktor, bukan berarti profesor doktor tuh udah paham segalanya, enggak. Ya, dia profesor doktor dalam bidang apa? Dalam bidang pendidikan, ya udah berarti dia apa? Alim, mengerti dalam bidang pendidikan. Dia boleh ditanya tentang pendidikan, tapi di luar pendidikan, hukum, ya dia nggak paham. Ya, tanya kepada ahlinya. Apalagi ya kalau tiba-tiba nih ada penyanyi tiba-tiba berubah menjadi ahli nasab, atau ada penyanyi ya tiba-tiba berubah menjadi ahli tafsir. Nah, ini bahaya, nggak ketahuan belajar di mana, tiba-tiba main berfatwa. Hati-hati. Ajra'ukum alal fatwa, ajra'ukum alan nar. Berani-beraninya kau berfatwa, berarti kau berani untuk masuk ke dalam api neraka. Jadi hati-hati ya, ini udah zaman fitnah. Ini zaman akhir, ya, banyak orang bukan ahlinya bicara. Maka kita harus hati-hati. Ya, pedoman kita adalah para ulama, pegangan kita adalah para kiai, pegangan kita adalah para habaib. Ya, ketika kita takbir sholat, Allahu Akbar, ya, Allah zat yang maha
besar. Kemudian dalam sholat kita wajib baca apa? Ihdinas siratal mustaqim, ay tabbitna ala siratil mustaqim. Ya Allah, tetapkan kami di jalan yang lurus, istiqomahkan kami di jalan yang lurus. Kita minta istiqomah dari muda sampai akhir hayat, minta istiqomah. Ya, yang namanya wali itu, wali adalah apa? Orang yang wafatnya membawa iman, wafat husnul khotimah. Kalau masih hidup masih belum jelas, nggak bisa disebut wali. Ya, masih hidup masih belum jelas, wafatnya husnul khotimah atau su'ul khotimah, nggak tahu kita. Ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tsabbitna ala siratil mustaqim. Ya Allah, tetapkan kami di jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Ma'an nabiyyin wasiddiqin wassyuhada wassalihin. Ya, itu jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh kepada Allah, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Siapa orang-orang soleh? Ya para ulama, ya para habaib, orang-orang soleh. Itu pegangan kita. Jadi jangan sampai di hati kita nih ada idola, jangan sampai di hati kita ada panutan selain ulama. Hati-hati. Jadi panutan kita adalah orang-orang soleh, panutan kita adalah para nabi dan para rasul. Hati-hati, jangan sampai di hati ini ada panutan siapa? Tokoh-tokoh politik, awas. Jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai tokoh politik kita jadikan panutan. Dan jangan sampai artis kita jadikan panutan. Jangan sampai penyanyi kita jadikan panutan. Jangan sampai atlet, pemain bola kita jadikan panutan. Panutan kita Nabi besar Muhammad dan orang-orang soleh. Kira-kira jelas seperti tidak? Bahkan ketika at-tahiyyat, apa yang kita baca? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ya, semoga keselamatan bagi kita dan bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Nih, artinya apa? Padahal kan sholat kan ibadah khusus hanya untuk Allah. Betul gak Pak? Sholat itu ibadah khusus hanya untuk Allah. Buktinya apa? Kita niat usolli fardhul maghrib 3 raka'atin mustaqbil qiblah adaan lillahi ta'ala. Kalau makmum tambahin makmuman lillahi ta'ala. Usolli fardhul isya'i 4 raka'atin mustaqbil qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala semua. Sholat hanya untuk Allah. Tapi sholat yang hanya untuk Allah, khusus untuk Allah, kita wajib menyebut assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Wajib. Ini kalau kita nggak nyebut, sholat kita sah apa tidak? Nggak sah. Assalamu alayka, semoga keselamatan bagi engkau wahai Nabi. Ya, rahmat dan keberkahan Allah untukmu. Ya, kemudian assalamu alayna, semoga keselamatan itu juga bagi kami dan bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Artinya apa? Ini Allah mau ngingetin sama kita. Engkau tidak akan kenal Allah, engkau tidak akan kenal ibadah tanpa Nabi. Jangan lupa sama Nabi. Kita nggak bakal ngerti sholat tanpa Nabi, dan kita nggak bakal kenal Nabi, nggak bakal kenal Allah tanpa orang-orang soleh. Jadi hati-hati nih, di hati kita nggak boleh ada kecintaan kepada artis melebihi kecintaan sama orang-orang soleh. Nggak boleh di hati kita ada kecintaan sama penyanyi melebihi kecintaan kepada orang-orang soleh. Nggak boleh di hati kita ada kecintaan kepada tokoh politik melebihi kecintaan kepada orang-orang soleh. Jadi intinya panutan kita yang kita ikuti adalah orang-orang soleh. Ikut ulama, ikut kiai, ikut habaib. Ya, jangan ikut penyanyi. Jangan ikut artis, jangan ikut tokoh-tokoh politik. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Ya, kalau kita cinta sama ulama, insya Allah kita akan dikumpulkan dengan para ulama. Ini saking pentingnya tuh.
Ya, dalam sholat seperti itu. Makanya kalau orang ahli sholat, sholatnya benar, dia nggak mungkin fanatik sama penyanyi melebihi fanatik sama ulama. Ya, udahlah saya ikut penyanyi sajalah. Ya, ini idola saya nggak mau ikut saya nggak mau ikut fatwa ulama. Ini berarti sholatnya nggak benar. Kalau sholatnya benar nggak mungkin. Ya, dia lebih fanatik kepada penyanyi dibanding para ulama. Saking pentingnya tuh orang-orang soleh, hingga dikisahkan dalam Quran. Kalau kisahkan dalam Quran, kisah Sayyidah Maryam. Ada gak kisah Sayyidah Maryam dalam Quran? Ibunda Nabi Isa. Ada. Sayyidah Maryam bukan Nabi, Sayyidah Maryam bukan Rasul, itu wanita solehah. Kemudian Allah kisahkan juga kisah Luqmanul Hakim. Ya, Luqmanul Hakim. Itu Luqmanul Hakim bukan Nabi, Luqmanul Hakim bukan Rasul, tapi orang soleh. Allah kisahkan juga seorang lelaki dari kalangan umatnya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dikisahkan juga dalam Quran. Ya, ketika Nabi Sulaiman memerintahkan, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan kerajaan Ratu Balkis ke sini? Ya, siapa yang dapat memindahkan kerajaan Ratu Balkis ke sini? Ya, bangun seseorang dari kalangan jin. Wahai Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman raja. Ya, ini pengikutnya bukan hanya nabi, bukan hanya manusia, tapi juga para malaikat jadi anak buahnya. Bahkan hewan-hewan pun tunduk kepada Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman. Ada jin berkata, wahai Nabi, saya mampu memindahkan kerajaan Nabi Allah Sulaiman ke sini. Ya, sebelum kau duduk atau kau bangun dari singgasanamu, itu istana sudah ada di sini. Berarti cepat apa lama? Singkat, cepat. Tapi kata Nabi Sulaiman, siapa yang lebih cepat lagi? Ada gak yang bisa lebih cepat lagi? Bangun seseorang laki-laki soleh, laki-laki manusia soleh, berkata, wahai Nabi, sebelum kau kedip, itu istana udah ada di sini. Ya Allah. Makanya nih, ya, sehebat-hebatnya dukun tetap kalah sama orang soleh, tetap kalah. Ya, sehebat-hebatnya dukun tetap kalah sama orang soleh. Kita lihat tuh, kalau film Malampir, ya, Malampir takutnya sama siapa tuh Malampir? Sama Ki Haji Imam Prayogo. Siapa yang pernah nonton Misteri Gunung Merapi? Yang mendingan nonton Misteri Gunung Merapi daripada nonton film sekarang, selingkuh mulu. Ya, film-film sekarang apa? Tentang apa? Selingkuh mulu. Ya, pacaran bebas. Nah, mendingan nonton Misteri Gunung Merapi. Itu takut apa? Sama Imam Kiai Haji Imam Prayogo. Apa kata Malampir? Ya, kata Malampir, sebetulnya aku nggak takut sama Kiai Haji Imam Prayogo, tapi itu Kiai Haji Imam Prayogo kalau udah ngangkat tangan doa, itu tentara langit turun semua itu katanya. Yang lihat Mama Lampir, tentara langit turun semua, takut deh. Jadi yang takutin Mama Lampir apa? Banyak bantuan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mama Lampir sakti, tapi takut sama apa? Sama orang soleh. Tapi masih takut ketawa, akhirnya ketawa tetap. Malampir gak ada sedihnya, ketawa mulu. Ya, girang mulu Malampir, meskipun kalah tetap akhir ketawa. Ya, sallu ala Muhammad. Allah kisahkan juga kisah Ashabul Kahfi. Ya, kisah Ashabul Kahfi itu ada juga dalam Quran itu, kisah Ashabul Kahfi. Ya, ada berapa jumlah Ashabul Kahfi? Itu jumlahnya, ini Ashabul Kahfi pemuda-pemuda soleh, pemuda-pemuda soleh. Ada berapa jumlahnya? Khilaf ulama. Bahkan disertai sama anjingnya. Ada anjing Ashabul Kahfi. Ini kalau udah anjing ini diidentikan dengan sifat jelek. Ini kalau ada manusia disebut anjing, berarti apa? Ini manusia jelek. Ya, itu digambarkan dalam Al-Quran. Ya, mathalum kamathal kalbi. Itu perumpamaan mereka tuh yang suka menuruti hawa nafsu, yang nggak mau taat, nggak mau tunduk kepada Allah, itu seperti anjing. Jadi tercela udah. Kalau disifatkan seperti anjing berarti apa? Itu untuk hal yang jelek. Ya.
Tapi ada kalbun, anjing itu dipuji dalam Quran. Anjing itu ada dipuji dalam Quran dalam surah Al-Kahfi. Bahkan kata kalbun, kata anjing disebut 4 kali. Bayangin, kata anjing disebut 4 kali. Anjing kita anggap apa? Najis, mughalladh. Tapi ada dalam surah Kahfi anjing disebut 3 kali, 4 kali. Ya, pertama apa? Salatatun rabi'uhum kalbuhum. Berapa sih jumlah pemuda Ashabul Kahfi? Ini pemuda-pemuda soleh. Dia demi menyelamatkan agamanya. Ya, saat itu rajanya raja dolim. Ini kalau nggak keluar dari Islam, ini bakal dibunuh. Ya, akhirnya ini pemuda-pemuda ini kabur sampai sembunyi dalam gua. Kahfi itu gua. Sembunyi dalam gua. Berapa nih jumlah pemuda-pemuda soleh yang sembunyi dalam gua? Salasatur rabi'uhum kalbuhum. Ada yang berkata 3 orang. Keempatnya anjingnya. Ya. Ada juga yang berkata wa yaquluna khamsatun sadisum kalbuhum rajman bil ghaib. Ada yang berkata bukan 3 tapi 5. Keenamnya itu anjingnya. Ya. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Ada yang berkata juga jumlahnya 7. Tuh pemuda-pemuda soleh yang lari dari kejaran raja zalim, sembunyi dalam goa, dalam kahfi goa, itu ada 7 jumlahnya. Ya, wasaminhum kalbuhum, yang ke-8 itu anjingnya. 3 kali itu disebut. Terus dalam ayat yang satu disebut wa kalbuhum basitun diraihi bil wasid lawit tolak ta'alaihim minhum firarau wala mulita minhum ru'ba. Ya, itu tahsabum aiqadha wa hum ruqud. Itu ayat sebelumnya. Tahsabum aiqadha wa hum ruqud. Ini kalau kita melihat tuh anjing itu, jadi itu Ashabul Kahfi tidur ratusan tahun, Pak. Tidur ratusan tahun. Pendapat yang terkuat itu jumlah 7. Ke-8-nya tuh anjingnya. Ya. Itu tidur ratusan tahun tertidur. Siapa yang menidurkan? Allah Subhanahu wa taala. Itu tidur ya, yang membolak-balikan Allah. Ini kalau nggak bolak-balik, niscaya Pak, tubuhnya hancur. Ya. Tapi apa dibolak-balik sama Allah? Diatur tuh bolak-baliknya. Nah, itu anjingnya ada di mana? Ada di depan mulut goa. Lagi berjaga tuh anjing. Ya. Tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud. Kalau kau melihat itu anjing, kau nyangka itu anjing melek. Kau nyangka itu anjing melek, padahal apa? Dia lagi tidur. Itu anjing tertidur juga. Ya. Wa kalbun basitun diraihi bil wasida. Bagaimana tidurnya? Tidurnya begini nih. Tidur posisi kayak orang mau nyerang. Orang siap siaga. Ini anjingnya ada depan mulut gua. Ngapain? Jaga orang-orang soleh nih anjing. Ini anjing ngejagain orang-orang soleh. Ini anjing Pak, anjing memang itu hewan yang setia. Cuma dikasih tulang sama tuannya, wow, tapi itu nyawanya pun dipertaruhkan tuh demi tuannya. Betul gak? Betul tuh anjing. Cuma dikasih daging, kasih tulang, wow, royal banget sama tuannya. Sampai nyawa dipertaruhkan. Nah ini kita nih manusia kadang ya dikasih macam-macam sama Allah, suruh sholat malas. Anjingnya tahu cara terima kasih anjing. Ya itu anjing tahu cara terima kasih. Kita manusia dikasih macam-macam sama Allah, suruh sholat malas. Parah gak tuh? Ya, itu anjing siap siaga begini, matanya melek, padahal tidur. Ya, wa kalbun basitun diraihi bil wasid lawit talaq ta'alaihim minhum firara. Itu kata dalam Quran, kalau kau melihat saat itu kau melihat posisi itu anjing, kau lihat anjingnya, kau akan ketakutan lari. Lama bola mulit tapi numroba, kau akan takut. Kenapa? Saking seremnya itu anjing siap siaga begini, matanya melek, padahal tidur. Ada gak orang tidur melek Pak matanya? Ada, ya itu anjing tidur tapi matanya melek. Nah, banyak apa dapat kita ambil di sini? Ya, jadi orang-orang soleh itu Allah kisahkan dalam Quran. Biar apa? Biar kita jadikan panutan. Jadi panutan kita adalah orang soleh. Jadi panutan kita bukan tokoh politik. Ya, panutan kita bukan tokoh politik yang kemarin dukung 01, dukung 02, bukan. Panutan kita bukan itu. Ya, panutan kita bukan artis. Panutan kita bukan penyanyi.
Panutan kita bukan atlet, pemain bola, bukan. Tapi panutan kita adalah orang-orang soleh. Sampai Allah kisahkan tuh orang-orang soleh. Ya. Nah, ini anjing. Ini termasuk anjing yang masuk surga. Kenapa? Karena berkhidmat kepada orang soleh. Ya. Coba lihat. Kalau anjing saja. Ya. Anjingnya. Laufazal kalbu. Ya, lau fazal kalbu bi hubbi ashabil kahfi kaifa asqa bi hubbi ali baitin nabi. Nah, sampai ada ungkapan tuh, kalau anjing saja bisa selamat masuk surga hanya karena cinta kepada ashabul kahfi, pemuda-pemuda yang ada di gua, lalu bagaimana mungkin orang-orang yang cinta keluarga Nabi akan celaka di akhirat? Pasti tuh yang cinta keluarga Nabi, yang cinta sama ulama, insya Allah akan menjadi orang-orang yang selamat. Almarhum ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicinta. Jadi ya, sekali lagi, panutan kita adalah para ulama. Bahkan ya, itu orang-orang beriman, walladzina amanu. Ya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya, dan orang-orang yang beriman. Ini ada orang beriman. Kemudian apa? Walladzina taba'uhum, walladzina amanu wattaba'uhum dzurriyyatuhum biiman, dan keturunannya ikut beriman juga. Ini ada orang soleh, orang beriman, anak cucunya ikut beriman juga. Ya. Walladzina amanu wattaba'uhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nanti di akhirat, ya, itu orang-orang soleh yang dulunya ahli sholat, yang dulunya ahli Quran, yang dulunya ahli zikir, masuk ke surga. Di surga dicari, anak saya mana ya? Ya, tuh waweng mana, waweng? Kok nggak ada waweng? Ya, dicari ya sama neneknya, ya, dicari sama orang tuanya, cari tuh. Di mana si Anto mana Anto? Dicari pokoknya tuh, di absen. Anak cucu dicari. Dijelaskan sama malaikat, anak cucu engkau, ya, tetap di surga, tapi surganya lain. Engkau kan rajin baca Quran, cucu ente rajinnya main game. Ente rajin di majelis ilmu, dekat sama ulama. Cucu ente jauh dari ulama. Ya, sholat, tapi masih sholat untungnya masih iman, masih sholat. Ini kata orang-orang soleh, ya, saya kurang enak kalau nggak ada cucu saya kurang enak kalau nggak ada anak-anak saya. Akhirnya apa? Demi menghibur ini orang-orang soleh, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Itu cucunya tuh, anaknya yang agak bleek diangkat, ya, diangkat, panggil ente surga, ya. Amalnya pas-pasan, enggak, amal ente yang pas-pasan, tapi ente punya kakek soleh, ente punya orang tua soleh. No, orang tua ente nyariin ente apa? Lu mah ketolong bapak, naik akhirnya, ya, naik jadi apa? Wakil presiden. Naik jadinya, naik ketolong bapak. Nah, jadi seperti itu, Pak. Shallu ala Muhammad. Nah, dijelaskan dalam tafsir Sawi, ya, ini bukan hanya dzurriyyatun bin nasab yang bisa ketolong, bukan hanya dzurriyyatun bin nasab, tapi juga dzurriyyatun bis sabab. Ya, ada juga keturunan dikarenakan sebab mahabbah, dikarenakan sebab cinta, atau dikarenakan sebab berguru. Ya, ini kita pernah berguru sama kiai, kita pernah berguru sama habaib, kita cinta sama ulama. Ya, ini kiai, ya, ini ulama nyariin kita tuh, mana murid-murid saya tuh? Si fulan, mana si Mamat ini? Ya, si fulan mana ini, dicariin. Nggak ada, wahai ulama, nggak ada kiai. Ya depan ente dia ngaji, ya belakang, ya beli lagi. Ya, tapi apa? Dia biasa nyediain kopi buat saya.
Nggak enak kalau nggak ada dia. Akhirnya apa? Demi menghibur ini ulama, ini muridnya diangkat juga. Ya, diangkat derajatnya, kumpul dengan ulama. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami ikutkan, kami kumpulkan keturunan-keturunannya, baik keturunan nasab maupun keturunan guru dan murid. Jadi intinya di sini ya, kembali ke pembahasan ini, apabila ada masalah maka talabu su'alil alim, nanya sama ulama. Ya, jangan nanya sama artis, jangan nanya sama penyanyi, tapi nanya sama ulama yang benar-benar ulama. Ya, yang benar-benar ulama. Kita lihat dia mondok apa enggak, dia belajar apa enggak. Jangan nggak pernah mondok, nggak pernah belajar, tiba-tiba jadi guru. Nah, kan ada juga yang begitu. Nggak ketahuan belajar di mana, nggak ketahuan gurunya di mana. Akhirnya apa? Wa maqali ya, wa maqali jadinya. Ini bahaya jadinya. Jadi jangan sembarangan. Itu kan ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ya. Guru kita Ustaz Sunandar kan ngajar sini. Ya, kitab Riyadhus Shalihin. Sudah ada kisah. Ada orang yang sudah membunuh 99 orang. Sudah membunuh 99 orang. Akhirnya apa? Timbul di hatinya penyesalan. Ya Allah, mau sampai kapan saya begini? Ya, saya mau tobat, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita manusia nggak luput dari dosa. Jangan pernah putus asa dari dosa. Harus tobat kembali kepada Allah. Dia mau tobat. Akhirnya apa? Dia bertanya. Ya, dia nyari mana ulama. Ditunjukin sama orang, oh di sana ada ulama. Padahal bukan ulama. Ya, dia nggak pernah belajar. Ya, dia cuma taat doang. Dia taat. Dia taat, pakainya pakaian kayak ulama, disangka sama orang ulama. Ya, makanya ya sembarangan manggil ustad. Ya, ini kadang sembarangan manggil ustad, manggil kiai, ya, panggil mama. Ya, padahal apa wa maqali itu kacau jadinya. Nah, nanya, wahai saya udah membunuh 99 orang. Apakah masih ada tobat buat saya? Oh, kamu dosanya udah banyak, nggak bisa. Nggak bisa. Akhirnya apa? Kata dia, oh nggak bisa. Kalau begitu kamu saya bunuh biar lempeng 100. Kalau ujung-ujungnya nggak bisa, saya neraka biar lempeng sama ente sekalian. Ditusuk itu. Itu orang ditusuk, bukan ulama. Salah, ya, salah bertanya. Makanya nih jangan sembarangan. Lihat dulu mondok apa enggak, dulu belajar apa enggak, ya, bisa baca kitab apa enggak. Ya. Ini jangan ujuk-ujuk tiba-tiba nongol jadi kiai, nongol jadi ulama, nggak ketahuan belajar di mana, berguru di mana. Ya, ini bahaya. Akhirnya apa? Dia nyari lagi, ditunjukkan, no ada ulama di tempat ini. Akhirnya apa? Dia tanya, nah itu ulama beneran tuh. Saya udah ngebunuh 100 orang. Apakah masih ada pintu tobat buat saya? Masih ada. Ya, tapi kau pergi ke daerah ini. Kenapa? Tahu ini ulama. Ini kalau selagi dia masih ada di lingkungan dia tetap hancur. Masih ketemu kawan-kawannya, ini tetap hancur nih yang begini nih. Jadi gimana? Harus ada lingkungan baik. Lingkungan baik itu harus. Ya, ini sekarang ini lingkungan kita nih kacau kan? Ya, emaknya joget di TikTok. Emaknya joget di TikTok. Anaknya main game online. Ya, bapaknya judi slot. Kira-kira gimana tuh rumah tangga? Berkah banget rumah tangga. rumah tangga bagaimana coba? Apa yang diharapkan di rumah tangga seperti itu? Ya, istrinya, emaknya joget-joget di TikTok. Anaknya main game online, bapaknya judi slot. Coba gimana tuh? Ini kacau. Jadi kalau mau tobat tuh perlu lingkungan yang bagus. Kata ini ulama, kau pergi ke kampung ini, kampung di sana. Ya, kenapa kau harus pergi? Di sana banyak orang soleh. Di sana banyak perkumpulan bagus. Kalau kau kumpul di sana, insya Allah kau akan istiqomah. Istiqomah hijrah. Akhirnya ketika jalan ke sana, baru pertengahan jalan udah meninggal. Makanya tobat itu jangan ditunda-tunda. Kita nggak tahu kapan ajal menjemput kita. Wafat, malaikat azab pengen mengambil rohnya, pengen dibawa ke neraka. Kemudian datang malaikat rahmah. Kata malaikat rahmah, jangan, ini bagian saya. Kenapa? Karena dia udah tobat. Kata malaikat azab, kan baru tobat, belum ibadah.
Ini bagian saya. Ribut tuh malaikat. Malaikat aja debat. Bagi kita ini ya, kalau malaikat aja yang nggak punya hawa nafsu, ya ini debat itu biasa. Apalagi manusia yang punya hawa nafsu, masalah-masalah dikit mah biasa. Ya, masalah-masalah dikit biasa. Malaikatnya debat. Akhirnya apa? Allah utus malaikat yang satunya untuk menengahi. Ini udah debat, ribut. Kata malaikat adab, ini bagian saya. Kata malaikat rahmat, ini bagian saya. Datang malaikat yang menengahi. Udah gini aja, diukur. Lebih dekat ke tempat kampung tobat apa masih dekat ke kampungnya. Kalau udah lebih dekat ke kampung tobat, maka ini bagian malaikat rahmat. Ya, diukur. Ya, ini bumi Allah perintahkan untuk apa? Untuk manjangin sedikit, sehingga apa? Sejengkal lebih panjang, lebih banyak ke tempat untuk tobat. Akhirnya apa? Itu bagian malaikat rahmat. Jadi intinya di sini ya tanya sama ulama, tapi ulama yang benar. Ya kalau kita mau berobat, ya berobat sama dokter yang beneran, jangan dokter yang malpraktek. Waduh, ya sakit gigi dikasih apa? Obat jantung. Akhirnya apa? Wah, kacau kita jadinya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi intinya di sini kalau ada permasalahan tanya sama ulama. Kemudian hadis ini juga memberi pelajaran bahwasannya salat jamaah itu sunnah muakkadah. Ya. Kemudian yang ketiga, ya apabila ada udzur nggak bisa datang ke masjid, ya beri kabar kepada pimpinan, ya beri kabar. Biar apa? Biar tahu. Ya ini mana nih fulan bin fulan lama nggak nongol. Ya, oh ternyata pulang kampung. Ya, kayak Pak, ya kayak Pak Dargo. Ya, Pak Dargo lama nggak kelihatan. Ternyata Pak pulang kampung Pak Dargo. Ya, kemudian ada juga lama nggak kelihatan, kenapa? Sakit. Ya, ada yang sakit. Ya, saya ke belakang, lah ketemu sama Bang siapa? Bang Ideng, Bang apa? Bang Adeng, ya kata Bang Adeng, stroke, itu stroke separuh lagi tuh. Alhamdulillah udah sehat sekarang. Sekarang udah sehat, udah ke masjid lagi. Doain biar sehat terus. Amin Allahumma amin. Baik, mungkin cukup sampai sini. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat, mendapat ilmu yang barokah. Ya, semoga Allah jadikan hati kita cinta kepada para anbiya, kepada para nabi, kepada para rasul, cinta kepada para orang-orang soleh, cinta kepada para ulama, sehingga kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat, dan di akhirat di surga berkumpul dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Farijal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.